Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Kozin, Praga Ahmad Kozin ya. Di sini saya akan membahas tentang menggambar tentang psikologi ya, psikologi mengenai pohon, tes warteg, dan tes gambar orang. Di sini hari ini ya saya akan menerangkan poin-poin penting tentang menggambar pohon. Gimana sih cara menggambar pohon? Poin-poin pentingnya gimana? Oke, saya langsung saja ya. Saya tunjukkan. Gambar pohon itu gampang ya. Tes TNI Polri itu pasti ada menggambar pohonnya. Yang pertama kita harus mengerti harus menggambar pohon apa. Suatu misal pohon mangga. Pohon mangga itu gambarnya kayak gini ya. Gak perlu persis kayak pohon mangga. Nah, ini. Dulu saya pas les psikologi 2 bulan di Malang, saya ditentukan pelatih saya gambar pohonnya seperti ini. Saya bocorkan ya, diam-diam, maksudnya nggak boleh kalau nggak ikut les, nggak boleh disebarkan gambarnya. Khusus yang ikut les baru dikasih gambaran pohonnya kayak apa. Gambarnya tentunya kayak gini, dan nanti saya jelaskan mengenai cara gimana gambarnya. Tes psikologi itu nggak boleh semua pohon nggak boleh digambar. Pohon yang harus digambar itu harus pohon yang hidup, 1, pohon yang hidup, 2, pohon yang bisa berbuah. Di sini nggak berbuah nggak apa-apa, yang penting berbuah. Yang ketiga harus ada akarnya, jangan akar yang serabut, akar tunggal. Yang keempat harus ada rantingnya ya. Yang kelima harus ada daunnya. Yang terpenting harus ada pohonnya. Gambar pohon yang harus ada pohonnya ya. Itu poin-poin pentingnya. Ya, poin tambahannya, gambar pohon harus di tengah-tengah kertas. Atas bawah harus sama, samping kanan kiri harus sama, kayak gitu ya, biar gambaran kita terlihat rapi. Oke, selanjutnya pohon apa saja yang nggak boleh digambar. Seperti pohon kelapa itu nggak boleh digambar karena pohon kelapa kan nggak ada rantingnya ya, itu nggak boleh digambar. Meskipun pohon kelapa banyak gunanya, tapi nggak boleh digambar di ilmu tes psikologi. Ya contoh kecil aja, ini pohon mangga ini, kamu wajib tahu. Kalau kamu tes gambar pohon ini aja udah nilai bagus kamu. Kalau gambaran pohon kamu rapi, yang terpenting tuh pohon kamu itu harus rapi, nggak boleh simpang siur, kanan kiri sama, atas bawah sama, yang jelas ya. Nah, kuncinya itu 1, kalau kamu gambar pas dites itu kamu curi-curi waktu sebelum melatih mengetes kamu, itu harus kamu cari sisi tengahnya dulu. Suatu misal pelatih belum menghitung, kan dites kan ada waktuannya kan, dikasih waktu. Nah, itu kamu harus curi-curi waktu seperti kayak gini. Sebelum kamu tes harus kamu tekuk kertasnya ini kayak gini, tekuk gini ya, jadi 2. Jadi kamu nanti tahu sisi tengah-tengahnya pohon ini di mana. Nah, kayak gini, tengah-tengahnya di sini kan, lihat nggak? Nah, ini ini kuncinya.
titik tengah di sini. Jadi kamu harus pohon ini tengahnya di sini, berarti pohon kamu ini harus di tengah-tengahan sini. Nggak boleh samping sini, samping kiri nggak boleh. Jadi harus di tengah-tengah ya. Kayak gitu. Saya kasih kuncinya kayak gitu ya. Soalnya saya juga dapat berpengalaman. Jadi saya kasih tahu kalian semua, oke? Nah, contoh gambarnya kayak gini. Udah saya terangin langsung saja ya. Suatu misal, kan kamu udah dibagi kertas ya satu-satu sama tim tes, tim pelatih tes. Udah dikasih, terus kamu curi-curi waktu, cari titik tengahnya kayak gini. Nah, kalau udah tahu titik tengahnya, kamu langsung gambar. Tapi jangan langsung gambar ya. Pelatih sebelum nyuruh gambar, kamu jangan gambar. Nanti kamu malah sobek kertas kamu. Nah, ini kan udah di titik tengah. Ini sudah, maaf ya, habis ada telepon dari Swab. Ini kan udah lanjut saja. Ini kan udah di titik tengah. Nah, kamu nanti gambarnya di titik tengah ini. Suatu misal pelatih udah nyuruh kamu menggambar. Tes gambar itu kan dikasih waktu ya. Jadi kamu harus cepat-cepat. Paling nggak berapa menit ya? Saya lupa. 3 menit atau 4 menit ya. Nah, ini kamu langsung gambar saja. Kalau pelatih udah nyuruh gambar, langsung gambar. Suatu misal mulai, nah, kamu mulai dari bawah ya. Atas bawah harus kuncinya harus sama. Kayak gini ya. Tahu ya. Nah, ini harus di atas. Ini di bawah. Kayak gini. Lihat ya, kelihatan ya. Ingat, jangan terlalu melindas. Nanti kalau terlalu melindas, nanti kertas kamu sobek. Ciri-cirinya, saya kasih contoh kayak gini ya. Nah, gini, udah jelas kan gambaran saya. Yang pertama harus kayak gini. Kelihatan ya. Ini gambar pertamanya, kamu harus gambar kayak gini. Ini di tengahnya tadi ya. Sini. Kamu gambar ranting-rantingnya dulu. Pohon harus ini ya. Yang tinggi yang kiri, biar kelihatan pohon beneran, pohon asli yang hidup. Rantingnya harus kayak gini. Ini contoh saya di pas pelatihan saya dulu. Rantingnya harus kiri yang di atas. Terserah kamu, kalau ingin yang tinggi yang kanan nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh yang kiri yang tinggi, oke? Kamu harus menggambar ranting-rantingnya dulu, kayak gini. Nah, oke, kalau udah ranting-rantingnya, nanti ranting atas juga dikasih. Kamu gambar akar tunggalnya kayak gini, udah bagus. Nah, kamu gambar akar kayak gini udah bagus. Akar tunggal ya, akar yang kokoh, ini namanya akar tunggal yang kokoh. Ini aja udah bagus. Kalau suatu misal akarnya kayak gini juga nggak apa-apa, satu aja udah nggak apa-apa, kata pelatih saya. Satu, terus dikasih tambah kayak gini, udah bagus. Kan bisa kayak gitu aja nanti, yang kayak tadi. Nah, ini udah bagus. Akar kayak gini udah bagus ya. Yang kedua, kamu gambar daunnya. Ingat,
daunnya kiri kanan harus sama lebarnya kayak gini. Kamu kira-kira lah, kamu kan udah pintar sendiri kan, kayak gini gambar daunnya kayak gini ya, saya kasih contoh. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 kayak gini ya, tahu kan? Jelas nggak? Lah gini. Saya ulangi lagi. 1 2 1 2. Nah, daunnya kayak gini ya. Ini dikasih tambahan lagi nggak apa-apa, biar bagus. Nah, dikasih tambahan kayak gini nggak apa-apa. Misal tambahin lagi. Nah, kayak gini nggak apa-apa. Yang kiri. Kayak gini ya, dikasih tambahan juga nggak apa-apa. Nah, kasih tambahan kayak gini juga nggak apa-apa, oke? Oke, lanjut tengahnya. Tengahnya ini kayak gini aja, nggak apa-apa. Iya sih, beli Gak apa-apa, lek njaluk. Gak apa-apa. Cek tekone 1 sama 5 ya. Iya, Pak, tolong ya. Kayak gini udah nggak apa-apa tengahnya ya. Nanti dikasih rantingnya menjolor ke atas kayak gini ya. Nah, maaf. Ingat ya, di dalam tes nggak boleh pakai penghapus. Karena ini salah tadi sedikit kayak gini aja, menjolor ke atas. Oke, lanjut aja. Kita menggambar harus santai, nggak boleh tergesa-gesa. Tapi kalau kadang udah masuk tes itu tergesa-gesa ya, nggak bisa mengatur waktu. Jadi kita harus perlu latihan. Maka dari itu kita harus sering latihan. Kayak gini udah bagus. Ya, kayak gini gak apa-apa. Kasih tambahan. Kiri-kirinya, kanan kiri harus kita kasih tambahan lagi. Kayak gini. Saya dulu pas tes psikologi TNI Polri kayak gitu ya, kita gambarnya tuh nggak boleh tergesa, jadi kita harus latihan dulu biar gambarnya lancar. Ini udah bagus. Kalau tes itu insya Allah dikasih waktu cuma 3 menit atau 4 menit, saya lupa dulu. Kayak gini udah bagus gambarannya. Nah, ini yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus urutkan dulu, ya kan? Sama kan, kanan kiri jaraknya kita harus sama, atas bawah sama. Ini kerapian, soalnya pelatih itu butuhnya kerapian. Gambarnya nggak bagus, tapi kalau rapi itu dinilai bagus. Atas bawah sama. Ini kurang ke bawah sedikit tadi.
kayak gini, kita boleh tambahin buahnya. Suatu misal buah mangga di sini, nggak apa-apa, kau tambahin juga nggak apa-apa, kasih buah mangga kayak gitu nggak apa-apa, nanti dapat nilai plus kalau kamu kasih buah. Di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Itu kau kasih namanya pohon apa di bawah sini? Pohon mangga ya. Nah, pohon mangga. Udah. Kayak gini udah nilai kamu udah bagus. Jelas kan gambarnya kan? Kamu harus kerjain pohonnya dulu, ranting-rantingnya, habis itu daunnya ya. Daun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini urutannya, saya kasih tahu. Urutan gambar daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru akarnya duluan juga nggak apa-apa. Habis itu kamu kasih tulisan pohon mangga di bawahnya, keterangannya, biar pelatih tahu ini pohon apa ya. Ini nggak persis pohon mangga, tapi ini bentuknya udah pohon, itu pelatih udah tahu maksudnya. Intinya pohon itu harus ada pohonnya, akarnya, rantingnya, dan daunnya. Ini kan seperti pohon yang hidup, nggak pohon yang mati. Kalau pohon mati kan nggak ada daunnya, akarnya juga nggak ada, rantingnya malah putus-putus. Ini namanya pohon hidup, yang dinilai itu pohon hidup. Kayak gini, pohon rantingnya ada ini, ranting kiri di atas, ranting kanan di bawah. Ini terlihat pohon yang hidup, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Saya jelasin kayak gini ya, poin-poin pentingnya tadi ya, gambar pohon. Besok kita sambung lagi gimana cara gambar banyak lagi. Ini ada warteg ya, gimana cara gambar orang. Ini orang, saya ada kisi-kisinya gambar orang hidup itu gimana cara gambar orang hidup. Ini kan orang hidup kan kelihatan berjalan. Kalau orang yang nggak hidup biasanya itu lurus aja. Ini terlihat orang yang berjalan kan. Nah, ini poin penting itu, poin plusnya itu di sini. Kelihatan berjalannya seperti orang hidup yang berjalan membawa tas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.